Halo teman-teman semua, apa kabar? Kabar baik ya pastinya. Jadi kalau kalian ingat, beberapa hari yang lalu kita baru aja mengikuti rangkaian acara latihan kepemimpinan 1 yang diselenggarakan oleh Himakomon Tirta. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama gue Marcella Yu Pramesti, kalian bisa panggil gue Sela, gue selaku perwakilan dari kelompok 2 kreatif. Nah, kita itu punya maksud dan tujuan kenapa sih bikin video seperti ini. Salah satunya adalah kita tuh ingin sharing-sharing nih ke kalian mengenai hal-hal apa aja sih yang telah kita dapatkan selama mengikuti kegiatan LK1 ini. Oke, jadi di dalam rangkaian LK1 ini telah disampaikan banyak sekali materi-materi yang tentunya penting dan sangat bermanfaat. Materi-materi ini pun sifatnya kredibel karena disampaikan oleh pihak-pihak yang memang tentunya hebat dan memiliki pengalaman yang banyak banget. Tentunya juga memiliki kredibilitas yang tinggi. Nah, kurang lebih sekitar ada 6 materi yang disampaikan. Yang pertama ada kepemimpinan, kemudian ada nalar berpikir kritis, manajemen aksi, manajemen organisasi, teknik persidangan, dan public speaking dan retorika. Nah, nantinya teman-teman gue bakalan ngebantuin buat menjelaskan secara singkat mengenai materi-materi tersebut. Tapi sebelum kita masuk ke materi, gue bakalan ngenalin ke kalian teman-teman gue yang tentunya keren-keren dan pastinya hebat-hebat. Jadi, check this out! Gue di sini bakal menjelaskan mengenai materi tentang kepemimpinan. Sebelumnya kalian tuh harus mengetahui adanya perbedaan antara kepemimpinan, pemimpin, dan pimpinan. Oke, yang pertama itu ada kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan gaya atau sifat berupa pola atau strategi yang digunakan untuk menggerakkan sekelompok orang atau seseorang dalam merealisasikan tujuannya. Nah, sifat ini haruslah dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang kedua, ada pemimpin. Pemimpin merupakan seorang tokoh atau lakon yang dapat menggerakkan sekelompok orang atau seseorang dalam mencapai tujuannya. Nah, yang ketiga, ada pimpinan. Pimpinan itu merupakan jabatan atau struktur yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, kepemimpinan itu memiliki dua hal yang menonjol, yaitu mempengaruhi dan saling mempengaruhi. Mempengaruhi di sini artinya bersifat satu arah, sedangkan saling berpengaruh yaitu terjadi proses timbal balik. Nah, seorang pemimpin itu harus dapat memimpin dirinya sendiri, barulah ia dapat memimpin orang lain. Selanjutnya, terdapat ciri-ciri seorang pemimpin. Yang pertama, memiliki kemampuan untuk berpikir secara abstrak. Yang kedua, memiliki keseimbangan emosional. Dan yang ketiga, memiliki persepsi sosial. Nah, kalian juga harus tahu nih, terdapat beberapa gaya kepemimpinan atau tipologi kepemimpinan. Yang pertama, itu ada gaya kepemimpinan otokratis, di mana itu terpusat kepada pemimpin. Jadi apapun bentuk keputusannya, kebijakannya, itu semua diatur oleh seorang pemimpin. Jadi berdasarkan perintahnya dari pemimpin. Yang kedua, ada gaya kepemimpinan birokratis, itu terpusat kepada peraturan. Jadi baik antara pemimpin ataupun si anggotanya, semuanya itu harus berjalan sesuai dengan prosedur atau peraturan yang sedang berlaku. Nah, yang ketiga itu ada gaya kepemimpinan demokratis, di mana terpusat kepada bawahannya atau si anggotanya. Jadi semua kebijakan, semua keputusan itu diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau voting. Nah, yang terakhir itu ada gaya kepemimpinan bebas, di mana ini terpusat kepada bawahannya. Jadi semua tujuan, semua keputusan, semua kebijakan diserahkan penuh kepada anggota atau bawahannya. Adapun beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, terdapat 5 karakteristik. Yang pertama, ability to communicate. Yang kedua, ability to organize. Yang ketiga, ability to get on with people. Yang keempat, personal integrity. Dan yang kelima, imagination. Terdapat unsur-unsur dalam kepemimpinan. Yang pertama yaitu kemampuan untuk mempengaruhi sekelompok orang. Yang kedua, kemampuan untuk mengarahkan tingkah laku sekelompok orang. Dan yang terakhir, kemampuan untuk mencapai tujuan dari sekelompok orang atau tujuan dari organisasi. Oke, kalau tadi udah dibahas dari ciri-cirinya, karakteristiknya, unsur-unsurnya, tipologi kepemimpinan. Nah, sekarang ini gue pengen ngasih tahu ada loh perbedaannya antara seorang bos dengan seorang pemimpin. Apa sih bedanya? Kalau seorang bos itu dalam menyikapi suatu masalah, biasanya dia cenderung mencari-cari kesalahan bawahannya, jadi nggak pengen dirinya disalahin. Nah, kalau seorang pemimpin itu, dia cenderung menyelesaikan masalah dengan cara berdiskusi. Nah, yang kedua, kalau seorang bos itu biasanya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, sedangkan seorang pemimpin seringkali mencari keuntungan untuk anggotanya. Nah, yang ketiga, kalau bos itu seringkali menanamkan rasa takut kepada anggotanya, jadi mereka semua tuh segan sama si bos. Tapi kalau seorang pemimpin itu bersifat mengayomi atau merangkul kelompoknya. Nah, pemimpin juga seringkali memberikan tantangan kepada anggotanya biar mereka tuh antusias dalam menghadapi sesuatu. Nah, yang terakhir, kalau seorang bos itu seringkali kan pasti
sifatnya menyuruh atau memerintah. Sedangkan kalau seorang pemimpin itu menggunakan kata tolong. Halo, nama aku Rizka Malena Wahyuni dari kelompok 2 kreatif. Di sini aku akan jelasin sedikit tentang materi nalar berpikir kritis yang disampaikan oleh dosen kita, Pak Ustadz Nurjuman. Menurut beliau, nalar adalah cara pandang dalam melihat sesuatu, sedangkan berpikir kritis adalah bagaimana cara berpikir di luar dari pikiran orang lain itu. Dan mereka selalu melihat bahwa suatu akar permasalahan disebabkan oleh sistem. Sistem di mana siapa yang berkuasa, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang dirugikan. Dalam nalar kesadaran sosial dibagi menjadi 3, yaitu magic, naif, dan kritis. Magic di mana pemikiran bahwa akar permasalahan disebabkan oleh takdir atau dari Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan naif di mana pemikiran bahwa akar permasalahan disebabkan oleh manusia. Dan yang terakhir yang kritis di mana pemikiran bahwa permasalahan atau akar permasalahan disebabkan oleh adanya sistem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arkan Deprianto, mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 2. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya dapatkan dari latihan kepemimpinan 1 yang saya lakukan atau yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi pada tahun 2021. Jadi, kesimpulan yang saya dapat adalah setiap dari kita adalah pemimpin dan kita dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Bahkan, tiap-tiap dari kita adalah pemimpin bagi jiwa-jiwa kita sendiri. Dan yang perlu ditekankan adalah kehormatan atau karakter dari pemimpin tersebut tidak dapat diminta kepada orang lain. Akan tetapi, karakter tersebut dapat dibangun dengan cara respect terhadap orang lain, sehingga nantinya orang lain pun akan respect terhadap pemimpin tersebut. Dan pada akhirnya, ia akan dapat memimpin dengan cara yang baik, sehingga pada akhirnya tujuan tersebut dapat dicapai dan dengan cara yang maksimal. Tetap semangat dan selalu berproses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Indika dari kelompok 2 kreatif. Di sini saya akan membahas salah satu materi dari latihan kepemimpinan 1, yaitu public speaking dan retorika. Public speaking secara umum adalah proses komunikasi yang dilakukan di hadapan halayak ramai. Public speaking bertujuan untuk memberikan informasi, memberikan pengaruh, dan menghibur orang banyak. Pemimpin haruslah memiliki keterampilan berpublic speaking yang baik guna komunikasi yang baik dan benar, memimpin dan mengarahkan anggotanya, bergaul dan menambah relasi, berintegritas, dan memiliki imajinasi yang tinggi. Jenis-jenis public speaking yaitu seremonial, informatif, persuasif, dan demonstratif. Sedangkan retorika menurut Tamara tahun 1997 adalah seni manipulatif atau teknik persuasif politik bersifat transaksional dengan menggunakan lambang untuk mengidentifikasi pembicara dengan pendengar melalui pidato persuader. Retorika memiliki tujuan yaitu memberikan penerangan, meyakinkan, memberikan hiburan, memberikan inspirasi, dan mengarahkan serta menggerakkan orang lain. Retorika digunakan untuk merangkai kata supaya lebih indah daripada makna sebenarnya. Jenis-jenis retorika menurut Hardikus tahun 1993 ada 3, yaitu dialogika, monologika, dan pembinaan teknik berbicara perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aleda Vanesha Marani dari kelompok 2 kreatif. Saya akan membahas mengenai manajemen organisasi. Manajemen organisasi adalah sebuah perencanaan yang terdapat di sebuah organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Jadi, setiap organisasi itu kan pasti memiliki tujuan yang berbeda-beda. Nah, untuk mewujudkan tujuan tersebut itu diperlukan manajemen organisasi yang baik. Gimana sih caranya biar kita bisa menyusun rencana, taktik, dan untuk
dapat memaksimalkan semua potensi yang ada di organisasi kita agar dapat mencapai tujuan tersebut. Nah, di dalam manajemen organisasi ini itu ada 5 komponen atau 5 unsur. Yang pertama itu adalah planning atau perencanaan. Setelah kita menetapkan tujuan kita, tujuan organisasi, kita akan mencari tahu langkah-langkah atau rencana-rencana apa yang perlu kita lakukan nih, agar nantinya tujuan ini dapat dicapai. Yang kedua adalah organizing. Setelah kita tahu langkah-langkah atau rencana apa yang hendak kita lakukan, yang selanjutnya itu adalah untuk mengatur dan mengelola gimana caranya bisa kita menetapkan rencana ini dan apa aja yang dibutuhkan gitu dalam rencana ini, apa aja yang diperlukan untuk dapat mewujudkan rencana kita. Dan yang ketiga itu adalah actuating. Actuating itu menjalankan atau eksekusinya. Setelah rangkaian dari rencana, membuat rencana, mengatur atau mengelolanya, yang selanjutnya kita adalah tinggal menjalankannya gitu. Atau istilah mudanya tinggal mengeksekusinya. Jadi proses bisa dibilang ini tuh output dari 2 tahap sebelumnya. Dan yang keempat itu ada controlling atau pengawasan. Jadi controlling ini tuh dilakukan untuk memastikan apakah sudah sesuai gitu dengan tujuan yang kita inginkan di awal dan apakah sudah terselenggara dengan baik. Controlling sendiri ini tuh dilakukan oleh ketua biasanya. Dan yang terakhir atau yang kelima itu adalah evaluating atau mengevaluasi. Setelah rangkaian kegiatan yang sudah kita lakukan, yang terakhir itu mengevaluasi apakah ada baik dan buruknya dari kegiatan yang kita lakukan. Kalau misalkan ada yang buruknya itu bisa dijadikan catatan agar kita tidak melakukannya kembali di lain waktu gitu. Nah, apa sih tujuan dari manajemen organisasi ini? Yang pertama, untuk meningkatkan koordinasi antara divisi dan anggota. Nah, hal ini tuh diperlukan agar tidak adanya miskomunikasi sehingga komunikasi yang berjalan itu dapat berjalan secara efektif dan efisien sehingga kegiatan yang berlangsung pun dapat berjalan dengan lancar gitu. Dan yang kedua itu adalah untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusianya. Nah, di organisasi ini kan pasti ada anggotanya. Nah, anggotanya ini sebagai sumber daya manusia itu kita harus dapat mengatur atau mengelolanya dengan baik gitu. Gimana caranya anggota yang tersedia itu dapat bekerja sama, dapat mengatur atau melaksanakan job desk-nya masing-masing itu sehingga tujuan nanti itu bisa tercapai gitu, tujuan kita tuh bisa tercapai dan semuanya ikutan bekerja. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu adalah untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Nah, yang tiga ini sekaligus yang paling utama juga karena memang inti dari manajemen organisasi ini adalah untuk mencapai tujuan dari organisasi ini gitu. Gimana caranya kita bisa mengelola semuanya gitu. Sekian penjabaran materi mengenai manajemen organisasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya Safira Putri Tiasa Fitri dari kelompok 2 kreatif. Di sini saya ingin mereview singkat mengenai teknik persidangan. Persidangan sendiri didefinisikan sebagai pertemuan formal organisasi guna membahas suatu masalah tertentu dalam upaya untuk menghasilkan keputusan yang nantinya akan dijadikan sebagai ketetapan. Dalam persidangan ada yang namanya presidium sidang, yaitu orang yang bertindak, memimpin, dan mengatur jalannya persidangan. Selain ada presidium sidang, ada yang dinamakan peserta sidang. Peserta sidang yaitu orang yang mengikuti dan menjaga jalannya persidangan. Peserta sidang memiliki hak-haknya, yaitu hak suara, hak berbicara, hak dipilih, dan hak memilih. Selain presidium sidang dan peserta sidang, ada juga yang dinamakan dengan peninjau, yaitu orang yang berkewajiban meninjau atau mengamati jalannya persidangan. Seorang peninjau hanya memiliki hak suara. Istilah-istilah yang sering kita kenal dalam sidang ada pending, scoring, lobbying, voting, deadlock, banding, walkout, quorum, interupsi, prosidang, peninjau kembali, kasasi, dan tata tertib. Dalam sidang ada yang dinamakan dengan interupsi. Interupsi yaitu adalah suatu bentuk kesalahan atau memotong pembicaraan dalam sidang karena adanya masukan yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan sidang tersebut. Jenis-jenis interupsi dalam persidangan yaitu ada interupsi point of order, interupsi point of information, interupsi point of
explanation, interrupsi point of clarification, interrupsi point of personal privilege, interrupsi point of justification, interrupsi point of affirmation. Nah, itu tadi adalah sedikit review dari kami mengenai materi-materi yang ada pada latihan kepemimpinan 1. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.